Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita punya topik yang menurut saya menarik banget nih, apalagi buat Anda yang lagi merintis atau mungkin lagi mikirin arah baru buat bisnis yang udah jalan. Kita bakal kupas tuntas soal konsep ZEC. Ini dari Martin Neumeyer. Iya, betul. Dari buku ZEC, fokusnya itu ke gimana sih caranya bisnis baru atau bisnis yang mau rebranding bisa benar-benar tampil beda. Sumber kita rangkuman strategi dari buku itu ya. Jadi misi kita hari ini apa nih? Kita mau coba pahami bareng-bareng kenapa jadi beda itu krusial banget. Penting sekali. Dan gimana cara nemuin keunikan yang radikal itu? Apalagi kan pasar sekarang, wah, ramenya minta ampun. Betul. Mungkin Anda lagi nyusun rencana bisnis atau ngerasa bisnis yang sekarang kok kayaknya gitu-gitu aja ya, kurang nonjol. Nah, pembahasan ini cocok banget buat Anda. Coba bayangin deh, pasar sekarang itu kayak pesta ulang tahun anak-anak yang super riuh. Hahaha, iya kebayang. Musik kenceng, anak-anak lari-larian, semua orang ngomong barengan. Persis. Terus Anda datang bawa mainan baru. Pertanyaannya, gimana caranya biar mainan Anda itu dilirik, didengar, di tengah semua kebisingan itu? Wah, itu tantangan banget sih. Nah, mari kita mulai dari situ deh. Memahami medan perangnya dulu ya. Dunia bisnis yang penuh kekacauan ini. Betul. Neumeyer menyebut kondisi pasar saat ini yaitu tadi, clutter, kekacauan. Rasanya semua orang ngomong barengan, semua nawarin hal yang mirip-mirip. Kekacauan ini bentuknya apa aja biasanya? Ada 5 bentuk utama menurut Neumeyer. Pertama, kekacauan produk. Terlalu banyak pilihan yang mirip. Oke, bikin bingung milih ya. Kedua, kekacauan fitur. Produk fiturnya kebanyakan, malah jadi rumit. Terus ada kekacauan iklan. Kita dibombardir ribuan pesan iklan tiap hari. Iya sih. Sampai udah ngalah lagi kadang. Nah, itu dia. Keempat, kekacauan pesan. Iklannya sendiri informasinya terlalu padat, nggak fokus. Dan terakhir, kekacauan media. Terlalu banyak channel, platform, semua rebutan perhatian kita. Dampaknya apa dong ke kita sebagai konsumen atau ya target pasar? Dampaknya, otak kita punya mekanisme pertahanan alami. Secara nggak sadar, kita jadi mengabaikan hampir semuanya. Udah kebal. Otomatis nyaring gitu ya. Betul. Cuma yang benar-benar menarik perhatian, atau yang unik banget, yang beda banget, yang akhirnya bisa lolos dari filter itu. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi apa nih biasanya? Perusahaan seringnya gimana? Kesalahan paling umum itu mencoba lebih keras dengan cara yang sama. Misalnya, ya tadi, teriak lebih kencang di pesta yang udah bising. Cuma nambahin polusi suara aja ya? Persis. Ini cuma nambahin kekacauan. Dan ini bahaya, karena bisa menjebak perusahaan dalam apa yang Neumeyer sebut intrusiveness death spiral. Spiral kematian karena terlalu mengganggu. Wah, seram juga namanya. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, iklan dibikin makin agresif, makin ngejar-ngejar. Tapi audiens kan makin jenduh, makin kebal. Akibatnya, efektivitas iklan turun. Terus perusahaan gimana? Karena nggak efektif, mereka bikin iklan yang lebih agresif lagi. Anggaran marketing digedein buat teriak lebih kencang. Tapi hasilnya, audiens makin antipati. Ujung-ujungnya? Anggaran habis, boncos. Dan yang lebih parah, kepercayaan konsumen terkikis. Jadi penting banget paham jebakan ini dari awal, biar nggak buang-buang sumber daya buat strategi yang udah basi. Oke, paham. Jadi di tengah kekacauan ini kita punya pilihan ya. Ada 2 jalan utama gitu. Iya, secara garis besar ada 2 pilihan. Mayoritas, mungkin 99% perusahaan, itu milih jalan ZIG. Zik, maksudnya gimana tuh? ZIG itu kayak ikut arus utama. Ibaratnya, pas pulang sekolah, semua lewat jalan utama yang macet itu. Rame, desek-desekan, persaingannya ketat banget. Di bisnis artinya apa tuh, Jik? Artinya, ya meniru pemimpin pasar. Nggak jauh-jauh bedanya. Mungkin dibikin sedikit lebih murah, atau layanannya sedikit lebih cepat. Kelihatannya sih aman ya, ikutin yang udah jelas. Tapi ya gitu, susah banget buat jadi juara kalau cuma ikut-ikutan. Jadi kayak main aman tapi ya, gitu-gitu aja. Terus pilihan kedua apa? Nah, pilihan kedua ini yang diambil oleh merek-merek yang paling sukses. Namanya ZAG. ZAG. Kebalikannya Zik ya? Betul. Kalau ZIG itu ikut jalan utama yang macet, ZAG itu kayak ambil jalan tikus. Mungkin awalnya kelihatan aneh, sepi,
tapi ternyata lebih cepat, lebih seru, dan nggak perlu desek-desekan. Jadi kita bikin jalur sendiri ya? Persis. Anda nggak bersaing di tengah kemacetan, tapi Anda menciptakan jalur Anda sendiri. Aturan mainnya sederhana banget, kata Neumayer. When everybody zigs, zag. Ketika semua orang melakukan zig, ya lakukanlah zag. Oke? Ketika semua orang ke kanan, kita ke kiri, gitu ya. Tapi ini penting nih, zag ini bukan sekedar beda dikit. Terus apa dong? Zag itu tentang diferensiasi radikal. Beda yang mendasar, beda yang signifikan. Diferensiasi radikal, artinya kita nawarin sesuatu yang benar-benar unik ya. Yes. Sampai bisa dibilang kita bikin kategori baru. Tepat sekali. Sesuatu yang begitu unik sampai Anda menciptakan kategori baru untuk diri Anda sendiri. Di kategori itu, Anda adalah satu-satunya pemain atau setidaknya pemain utamanya. Wah, kedengarannya keren tapi sulit nggak sih? Butuh keberanian ya. Butuh keberanian, jelas. Butuh keberanian buat berpikir beda secara fundamental. Bukan cuma niru terus dimodif dikit-dikit. Zig itu strategi untuk menang, bukan sekedar bertahan hidup di pasar yang ramai. Oke, jadi kuncinya di diferensiasi radikal itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, kayaknya penting juga kita lurusin pemahaman soal merek. Sering banget salah kaprah soal ini. Setuju banget. Banyak yang mikir merek itu ya sebatas logo, nama, slogan, atau kemasan. Padahal itu liru. Iya kan? Jadi menurut Neumayer, merek itu apa sih sebenarnya? Menurut dia, merek itu bukan apa yang Anda katakan tentang diri Anda. Sebaliknya, sebuah merek adalah perasaan mendalam seseorang tentang produk, layanan, atau perusahaan Anda. A brand is a person's gut feeling, gitu katanya. Perasaan mendalam, gut feeling. Jadi lebih ke persepsi konsumen ya, bukan klaim kita. Persis. Analogi gampangnya gini, kayak reputasi Anda di sekolah dulu. Reputasi Anda itu nggak ditentukan sama tas baru yang Anda pakai, itu logo, atau klaim Anda, wah saya ini pinter loh. Bukan kan? Bukan. Ditentukan sama kelakuan kita sehari-hari ya. Nah itu dia, ditentukan sama tindakan Anda. Apa yang teman-teman Anda omongin tentang Anda pas Anda lagi nggak ada. Misalnya, oh si A itu lucu, terus suka nolongin. Nah, itulah merek Anda di mata mereka. Wah, dalam juga ya. Implikasinya apa nih buat bisnis? Kalau merek itu perasaan, berarti branding atau proses membangun merek itu bukan cuma tugas departemen pemasaran atau desain grafis. oh, jadi nggak cuma soal bikin iklan atau logo keren aja. Jauh lebih luas dari itu. Setiap interaksi antara pelanggan dengan bisnis Anda itu membentuk perasaan tadi. Kualitas produknya gimana? Pelayanan customer-nya ramah atau jutek? Websitenya gampang dipakai atau bikin pusing? Bahkan cara Anda jawab telepon, itu semua adalah branding. Wow, semua aspek bisnis jadi bagian dari branding ya. Betul. Buat Anda sebagai pendiri atau pemimpin bisnis, artinya setiap keputusan yang Anda ambil itu adalah bagian dari membangun merek. Anda itu secara de facto adalah Chief Branding Officer pertama di perusahaan Anda. Ini mengubah cara pandang banget ya. Dari sekedar jualan produk, jadi lebih ke menciptakan pengalaman yang bisa ngebangun loyalitas jangka panjang. Tepat. Karena perasaan atau gut feeling itulah yang bikin orang loyal, bukan cuma harga murah sesaat. Oke. Sekarang makin jelas nih soal merek. Nah, balik lagi ke Zag tadi. Kalau kita udah paham pentingnya diferensiasi, radikal, dan merek itu adalah perasaan, pertanyaannya gimana caranya kita nemuin Zag yang otentik buat bisnis kita? Nah, ini bagian yang seru. Neumayer nggak cuma ngasih konsep, tapi juga alat praktis buat bantu kita. Namanya onlineness statement. Atau kalau di Indonesiain, mungkin pernyataan satu-satunya. Pernyataan satu-satunya. Kedengarannya kayak kata sandi unik gitu ya, buat masuk ke klub rahasia kita. Bisa dibilang gitu. Ini semacam latihan buat merumuskan diferensiasi radikal kita dalam satu kalimat yang padat dan kuat. Tujuannya apa? Biar kita bisa dengan tegas menyatakan bahwa bisnis kita adalah satu-satunya yang melakukan atau menawarkan sesuatu. Jadi semacam tes litmus gitu ya. Kalau kita nggak bisa bilang satu-satunya, berarti zak kita belum cukup tajam, belum cukup radikal bedanya. Formula dasarnya sih simple. Merek kami adalah satu-satunya, sebutin kategori Anda, yang sebutin keunikan radikal Anda. Oke, contoh simpelnya gimana? Misalnya, kami adalah satu-satunya kedai kopi yang buka 24 jam di area ini. Atau,
Kami adalah satu-satunya kursus online yang fokus ngajarin coding buat anak usia dini. Oke. Tapi Neumeier punya formula yang lebih lengkap kan ya? Yang katanya memaksa kita jawab 6 pertanyaan kunci. Iya, betul. Formula yang lebih lengkap ini bagus banget buat menggali lebih dalam. Ada 6 elemen. What, apa, how, bagaimana, who, siapa, where, di mana, why, mengapa, dan when, kapan. Wah, lengkap ya? Coba kita bedah satu-satu. Oke, Formatnya jadi gini. Perusahaan kami adalah satu-satunya what kategori Anda di where pasar Anda, yang how pembeda radikal Anda untuk who target audience spesifik Anda, yang why kebutuhan emosional motivasi mereka di era when trend yang relevan. wow, oke. Mari kita coba breakdown. What itu apa? What itu deskripsi dasar bisnis Anda. Kategorinya apa? Misalnya, kedai kopi, platform e-learning, toko baju online. Oke, terus how? Nah, how ini jantungnya Zak Anda. Ini adalah diferensiasi radikalnya. Apa yang Anda lakukan secara berbeda? Misalnya, pakai bahan baku super langka, punya metode pengajaran unik, model bisnisnya beda total. Ini yang paling penting berarti ya, how-nya. Lanjut, who-nya. Who? Itu target audience Anda tapi harus spesifik banget. Niche kalau bisa. Bukan cuma anak muda, tapi misalnya mahasiswa desain tingkat akhir yang butuh portofolio. Oke, makin spesifik makin bagus. Terus where? Where itu pasar geografis atau kontekstual Anda. Bisa lokasi fisik kayak Jakarta Selatan, bisa juga pasar online kayak pengguna Instagram di Indonesia. Lalu why? Why? Ini menyentuh alasan emosional atau motivasi terdalam pelanggan milih Anda. Apa kebutuhan yang Anda penuhi? Misalnya, butuh rasa aman, ingin tampil beda, perlu solusi praktis untuk masalah X. Ini dalam nih, why. Terakhir, when. When itu konteks waktu atau tren yang relevan yang mendukung kenapa Zak Anda ini penting sekarang. Misalnya, di era kerja remote, di tengah isu kelestarian lingkungan, saat persaingan masuk PTN makin ketat. Oke. Kebayang sekarang elemen-elemennya. Apa sih kekuatan utama dari latihan bikin online statement ini? Kekuatan utamanya itu sebagai alat diagnostik yang jujur banget. Coba deh, setelah Anda bikin statement itu, ganti nama merek Anda dengan nama pesaing terdekat. Terus, Kalau statement itu masih kedengeran masuk akal atau cocok buat pesaing Anda, nah itu tandanya Zak Anda belum cukup kuat, keunikan Anda belum radikal. wah nusuk juga ya taste-nya. Terus kalau gitu gimana? Cuma benerin kalimatnya aja. Nah, ini nasihat penting dari Neumeier. Jangan perbaiki pernyataan Anda, perbaiki perusahaan Anda. Artinya, statement itu cuma cermin realitas bisnis Anda. Kalau cerminnya bilang Anda belum unik, ya yang harus diubah itu inovasi produknya, layanannya, model bisnisnya. Bukan cuma kata-katanya. Dalam banget. Jadi on-listness statement ini harus benar-benar merefleksikan kenyataan unik kita ya. Bisa kasih contoh konkret nggak pakai formula lengkap tadi, biar lebih kebayang? Oke, kita pakai contoh fiktif tadi ya, kedai kopi kenangan jiwa. Mungkin statementnya bisa jadi, kami adalah satu-satunya kedai kopi, what, di area perkantoran Sudirman, where, yang secara radikal menawarkan ruang kerja super sunyi dengan aturan tanpa bicara, who, untuk para profesional kreatif dan pekerja remote, who, yang sangat membutuhkan fokus mendalam untuk menyelesaikan pekerjaan penting, why, di era meningkatnya distraksi digital dan fleksibilitas kerja, when. Wow, jelas banget bedanya. Jadi bukan sekedar kedai kopi nyaman, tapi satu-satunya yang super sunyi tanpa bicara di Sudirman buat pekerja kreatif, itu baru Zak ya. Contoh lain mungkin, toko kue misalnya. Bisa. Misalnya, toko kue dapur Mama Rina. Entah pengawet atau pemanis buatan, why, di era meningkatnya kesadaran akan makanan sehat dan alami. Keren. Jadi fokusnya di resep warisan dan bahan organik lokal itu how-nya. Satu lagi deh, mungkin buat jasa, les privat gitu? Oke, misalnya les privat kelas cerdas. Kami adalah satu-satunya platform les privat online, what, di Indonesia, yang secara eksklusif menghubungkan siswa dengan tutor yang merupakan peraih medali Olimpiade Sains Nasional Internasional. Untuk siswa SMA yang sangat ambisius dan orang tua mereka, who, yang ingin belajar bukan hanya materi pelajaran, tapi juga pola pikir juara dan strategi belajar efektif, why, di era persaingan masuk universitas unggulan yang semakin ketat.
Jelas banget ya bedanya kalau pakai formula ini. Bisnis-bisnis tadi jadi nggak lagi salah satu dari banyak, tapi mereka jadi satu-satunya pilihan yang paling pas buat target pasar spesifik mereka. Mereka udah nemuin ZAG-nya. Betul. Latihan ini memaksa kita untuk benar-benar berpikir keras tentang apa yang membuat kita unik secara fundamental. Oke, jadi menemukan online statement ini langkah awal yang krusial banget. Tapi kan ini baru pernyataan ya, baru di atas kertas. Gimana cara ngubahnya jadi merek yang hidup, yang benar-benar dirasain pelanggan? Nah, Nomir juga ngasih panduan buat itu. Dia punya semacam peta jalan, ada 17 titik pemeriksaan atau checkpoints. Anggap aja ini kayak daftar periksa waktu kita mau bangun rumah merek kita. Dari fondasi sampai atap. 17. Banyak juga ya, mungkin kita nggak perlu bahas semua satu-satu kali ya, bisa berjam-jam nanti. Mungkin kita fokus ke beberapa yang paling krusial aja buat teman-teman yang lagi mulai atau mau restrategi. Setuju, kita bisa pilih beberapa yang paling fundamental. Mungkin mulai dari yang pertama, checkpoint 1, asal-usul, origin. Origin, maksudnya gimana tuh? Ini pertanyaan dasarnya, siapa Anda, dari mana Anda berasal? Di mana letak kredibilitas Anda untuk melakukan bisnis ini? Kenapa ini penting? Karena ini soal otentisitas. Otentisitas ya? Ya, jadi ZAG itu harus lahir dari sesuatu yang asli. Idealnya begitu. Harus lahir dari sesuatu yang memang Anda kuasai, atau jadi passion Anda, atau mungkin dari masalah pribadi yang pernah Anda alami dan ingin Anda selesaikan buat orang lain. Contohnya, pendiri Kopi Kenangan Jiwa tadi, mungkin dia dulunya seorang penulis yang frustrasi banget nyari tempat nulis yang sunyi. Kredibilitasnya datang dari pemahaman mendalam dia akan kebutuhan itu. Masuk akal. Jadi nggak cuma ikut-ikutan tren. Oke, checkpoint berikutnya yang penting. Mungkin loncat ke checkpoint 2, tujuan, purpose. Pertanyaannya simple. Apa yang Anda lakukan? Tapi jawabannya harus bisa dirangkum dalam kurang dari 12 kata. Wah, tantangan tuh. Kenapa harus sesingkat itu? Ini soal fokus dan kejelasan. Baik untuk internal tim Anda maupun untuk komunikasi keluar. Kalau Anda sendiri nggak bisa jelasin tujuan bisnis Anda secara singkat, gimana orang lain mau ngerti? Contoh, Kopi Kenangan Jiwa tadi. Mungkin tujuannya menyediakan kopi nikmat di dalam surga ketenangan untuk para pekerja kreatif. Pas 11 kata. Oke, purpose yang jelas dan ringkas. Lanjut, kita bisa lihat checkpoint 5. Peta persaingan, brandscape. Pertanyaannya, siapa aja sih pesaing Anda? Bukan cuma pesaing langsung ya, tapi juga substitusi. Terus, gimana posisi mereka di pasar? Kenapa ini penting? Bukannya tadi kita disuruh fokus ke keunikan, bukan ke pesaing? Justru itu, kita perlu identifikasi siapa aja yang lagi melakukan zig di pasar kita, biar kita bisa menentukan arah zig kita. Kita juga perlu cari white space area pasar atau kebutuhan pelanggan yang belum terlayani dengan baik oleh pemain yang ada. Oh, oke. Jadi lihat pesaing bukan buat ditiru, tapi buat cari celah ya. Contohnya Kopi Kenangan Jiwa tadi, pesaingnya mungkin bukan cuma Starbucks atau Janji Jiwa, tapi juga Bisa jadi coworking space atau cafe lain yang juga nargetin pekerja. Nah, mereka mungkin lihat, oh banyak yang nawarin tempat kerja, tapi aspek ketenangan absolutnya ini masih jadi white space. Celahnya di situ. Paham. Setelah petain pesaing dan nemu celah, checkpoint berikutnya apa? Nah, ini nyambung banget. Checkpoint 6, satu-satunya yang the only. Ini adalah puncak dari semua analisis sebelumnya. Pertanyaannya yaitu tadi, apa yang membuat Anda jadi satu-satunya? Jawabannya dituangkan ke dalam online statement yang udah kita bahas tadi. Jadi ini konfirmasi akhir dari ZAG kita ya. Betul, memastikan diferensiasi radikal kita itu terdefinisi dengan tajam. Contoh Kopi Kenangan Jiwa tadi, satu-satunya kedai kopi yang secara radikal menghilangkan kebisingan untuk memaksimalkan fokus pelanggan. Oke, lanjut ke checkpoint penting lainnya. Tambah atau kurang? Add or subtract? Ini krusial banget. Pertanyaannya, untuk menajamkan keunikan Anda, ZAG Anda, fitur atau layanan apa yang perlu Anda tambah? Dan yang lebih penting lagi, apa yang perlu Anda kurangi atau bahkan hilangkan sama sekali? Kenapa mengurangi itu penting? Karena fokus itu artinya berani bilang tidak. Pengorbanan adalah inti dari strategi yang hebat. Anda nggak bisa jadi segalanya untuk semua orang. Kalau ragu-ragu mau nambah atau ngurangin sesuatu, Neumeier bilang, korbankan saja, less is more. Berani bilang tidak ya.
Contoh buat kopi kenangan jiwa, apa yang dikurangi dan ditambah? Mungkin mereka kurangi musik latar, acara live music, menu makanan yang terlalu rumit, biar nggak berisik orang makan, mungkin kursi yang hadap-hadapan buat ngobrol. Terus mereka tambah jumlah stop kontak kursi single yang nyaman buat kerja lama, kualitas Wi-Fi yang super cepat, peredam suara di dinding. Jelas banget ya trade-off-nya, fokus ke ketenangan kerja. Oke, ada lagi checkpoint soal target pasar. Ada, dan ini penting banget juga. Checkpoint 8, penggemar fanatik. Who loves you? Pertanyaannya, siapa sih kelompok orang yang paling mungkin mencintai apa yang Anda tawarkan? Siapa suku Anda? Bukan cuma siapa target pasar, tapi siapa yang bakal cinta mati ya. Persis. Newmeyer menekankan, lebih baik dicintai mati-matian oleh segelintir orang, niche Anda, daripada cuma disukai ala kadarnya oleh banyak orang. Karena penggemar fanatik inilah yang akan jadi duta merek Anda secara sukarela. Jadi, bangunlah produk dan layanan Anda untuk mereka. Contoh kopi kenangan jiwa tadi, sukunya siapa? Ya itu tadi. Penulis, programmer, desainer, mahasiswa tingkat akhir, siapapun yang butuh fokus tinggi. Mungkin mereka bisa bikin program loyalitas khusus buat komunitas ini, bukan cuma diskon kopi. Oke, fokus ke tribe. Nah, ada satu lagi yang kedengarannya menarik nih di outline. Soal musuh merek. Maksudnya gimana tuh? Checkpoint 9. Tentukan musuh, identify enemy. Ini strategi naratif yang kuat. Pertanyaannya, siapa atau apa musuh dari merek Anda? Musuh ini nggak harus pesaing langsung loh. Bisa jadi sebuah konsep, sebuah masalah, sebuah kondisi yang ingin Anda perangi bersama pelanggan Anda. Kenapa perlu nentuin musuh? Karena ini bisa menciptakan narasi yang kuat. Kami dan Anda, pelanggan, bersatu melawan musuh ini. Ini memberi alasan emosional bagi pelanggan untuk berpihak pada Anda. Contoh, kopi kenangan jiwa. Musuhnya bukan kedai kopi lain, tapi bisa jadi Musuhnya adalah distraksi, kebisingan kantor, prokrastinasi, tenggat waktu yang menakutkan. Nah, kopi kenangan jiwa memposisikan diri sebagai pahlawan yang menyediakan senjata, ketenangan, untuk melawan musuh-musuh itu. wah, keren ya framingnya. Jadi kita bukan cuma jualan kopi, tapi jualan solusi untuk melawan distraksi. Oke, mungkin 2 checkpoint terakhir yang penting? Boleh. Checkpoint 11, True Line and Tagline. Ini soal gimana Anda menjelaskan diri Anda. Ada 2 jenis. True Line itu buat internal, panduan jujur tentang kenapa merek Anda menarik dan berbeda. Panjangnya bisa beberapa kalimat. Terus ada tagline. Ini buat eksternal, pendek, gampang diingat kayak slogan. Contoh buat kopi kenangan jiwa, Kami menyediakan surga ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota bagi para pemikir dan pekerja kreatif agar mereka bisa menghasilkan karya terbaik. Tagline-nya bisa lebih pendek. Kopi kenangan jiwa, ruang Anda untuk fokus. jelas bedanya ya, internal versus eksternal. Terakhir, yang soal pengalaman pelanggan. Ya, checkpoint 14, memetakan pengalaman, map customer experience. Pertanyaannya, apa aja sih yang dialami pelanggan dari A sampai Z saat berinteraksi dengan merek Anda? Dari pertama kali dengar, cari info, datang beli, pakai produk jasa, sampai after sales. Kenapa ini perlu dipetakan detail? Karena seperti yang kita bahas tadi, merek adalah totalitas pengalaman. Dengan memetakan customer journey ini, kita bisa identifikasi titik-titik mana yang masih lemah, mana yang udah bagus, dan di mana ada peluang buat menciptakan momen wow yang memperkuat ZAK kita. Jadi kita bisa lihat, oh pas bagian bayar kok antri lama, atau pas komplain kok responnya lambat. Itu semua ngaruh ke perasaan pelanggan ya. Betul banget. Setiap touch point itu penting. Dan ini nyambung ke checkpoint terakhir yang mau kita bahas, checkpoint 15. Meraih loyalitas, earn loyalty. Pertanyaannya, bagaimana Anda meraih loyalitas pelanggan? Bukan sekedar membelinya dengan diskon. Meraih bukan membeli, bedanya apa? Loyalitas sejati itu diraih dengan cara konsisten memberikan nilai terbaik sesuai janji merek ZAK Anda, menghargai masukan pelanggan, membangun hubungan. Bukan cuma ngasih diskon terus-terusan. Terlalu banyak diskon justru bisa menciptakan ketidaksetiaan. Pelanggan datang cuma pas ada promo. Jadi fokusnya ke nilai jangka panjang ya. Contoh kopi kenangan jiwa, gimana cara meraih loyalitas? Mungkin hadiah buat member setianya bukan diskon kopi lagi, tapi sesi workshop gratis tentang produktivitas, atau akses awal ke menu minuman baru yang dirancang khusus buat bantu fokus, atau ruang meeting kecil gratis selama sejam.
sesuatu yang relevan dengan ZAK mereka. Oke. Jadi 17 checkpoints itu kayak panduan komprehensif ya. Tapi tadi kita udah bahas beberapa yang paling fundamental. Origin, purpose, brandscape, the only, add subtract, who loves you, identify enemy, through line tagline, map experience, dan earn loyalty. Ini aja udah banyak PR-nya ya. Iya, membangun merek yang kuat dan unik itu memang proses yang berkelanjutan. Nah, tantangan berikutnya nih. Udah nemu ZAK, udah mulai jalan, bisnis mulai tumbuh. Gimana caranya mempertahankan keunikan ini? Sering kan kita lihat, startup awalnya keren banget, unik. Tapi begitu udah gede, kok jadi mirip-mirip yang lain ya? Kehilangan ZAK-nya, itu resiko yang nyata banget. Kuncinya, menurut saya, balik lagi ke penggemar fanatik tadi, suku Anda. Mereka lah jangkar Anda. Gimana caranya mengubah pelanggan jadi fans sejati? Gimana tuh caranya? Pertama, pikirkan mereka seperti sahabat. Hargai mereka, dengarkan masukan mereka dengan tulus, tunjukkan kepedulian yang otentik. Loyalitas sejati itu lahir dari kepercayaan dan hubungan emosional, bukan cuma transaksi jual-beli atau diskon. Oke, perlakukan seperti sahabat. Terus? Kedua, petakan dan kelola pengalaman pelanggan secara obsesif. Pastikan setiap interaksi, dari awal sampai akhir, itu konsisten, dan selalu memperkuat ZAK Anda. Jangan sampai ada bagian dari pengalaman yang malah bertentangan dengan janji merek Anda. Konsistensi ya kuncinya. Ada lagi? Ketiga, bangun komunitas. Ciptakan suku Anda itu jadi nyata. Beri mereka platform untuk saling terhubung, berbagi pengalaman, dan merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ini bisa lewat grup online, acara offline khusus member, apapun yang sesuai. Jadi libatkan mereka secara aktif ya. Nah, kalau mau ekspansi produk atau layanan baru gimana? Biar nggak malah merusak ZAK yang udah dibangun. Ini juga perlu hati-hati. Secara umum ada dua model utama saat perusahaan punya banyak produk atau merek. Pertama, branded house. Semua produk atau layanan pakai satu nama merek induk yang kuat. Contohnya Google, ada Google Maps, Google Docs, Google Drive. Keuntungannya apa model ini? Keuntungannya, produk baru bisa langsung dapat kepercayaan dari reputasi merek induknya. Lebih efisien juga dari sisi branding. Tapi risikonya, kalau satu produk gagal atau kena skandal, bisa mencoreng nama baik semua produk di bawahnya. Oke, kayak satu rumah besar ya. Terus model kedua? Kedua, House of Brands. Di sini, perusahaan induk punya banyak merek berbeda. Dan tiap merek punya identitas dan target pasarnya sendiri-sendiri. Contoh paling klasik itu P&G, Procter & Gamble. Mereka punya Tide, deterjen, Pampers, Popok, Gillette, Cukur, Pantene, shampoo, semuanya merek kuat tapi berdiri sendiri. Keuntungannya apa kalau gini? Keuntungannya, kalau satu merek gagal, nggak akan terlalu ngaruh ke merek lain di bawah satu atap. Bisa lebih fleksibel juga menargetkan segmen pasar yang beda-beda. Tapi risikonya, ya setiap merek baru harus bangun kepercayaan dan ekuitas merek dari nol. Butuh investasi lebih besar. Jadi harus pilih strategi secara sadar ya, mau branded house atau house of brands. Ada jebakan lain nggak pas ekspansi? Ada. Neumayer mengingatkan soal 4 penyakit portofolio merek yang dia sebut seasickness. Pertama, contagion, penularan masalah. Tadi udah disinggung di branded house. Kedua, confusion, kebingungan. Pelanggan jadi bingung nih, merek sebenarnya fokusnya apa sih kok produknya macam-macam banget? Ketiga dan keempat? Ketiga, contradiction, kontradiksi. Produk baru yang diluncurkan malah bertentangan sama citra atau nilai merek yang udah ada. Keempat, complexity, kompleksitas. Portofolio mereknya jadi terlalu banyak dan rumit buat dikelola secara efektif. Jadi, kuncinya jaga kejelasan dan konsistensi apapun model yang dipilih. Oke, poin penting soal menjaga ZAK saat tumbuh. Nah, terakhir nih, kadang kan sebagai startup atau bisnis kecil kita suka minder lihat pemain besar yang udah mapan. Kayaknya susah banget ngelawannya. Ada pesan khusus nggak dari konsep ZAK ini buat kita yang mungkin masih kecil? Ada banget. Justru konsep ZAK ini sangat relevan buat pemain baru atau yang lebih kecil. Ingat analogi gunting batu kertas dari Neumayer. Oh iya, gimana tuh analoginya? Gunting itu ibaratnya Anda, startup atau penantang baru. Keunggulan Anda apa? Fokus yang tajam dan kelincahan. Anda bisa menggunting atau memotong ceruk pasar dari pemain besar yang lambat. Oke, kita gunting. Terus pemain besar? Kertas itu ibaratnya perusahaan besar yang sudah mapan. Mereka luas jangkauannya, sumber dayanya banyak, kayak kertas yang lebar.
tapi seringkali kurang fokus dan lamban bergerak. Mereka rentan sama serangan tajam dari gunting, yang fokus ke satu titik lemah mereka. Oke, gunting bisa kalahin kertas. Terus batu. Batu itu ibaratnya perusahaan skala menengah. Mereka udah punya momentum dan kekuatan. Kayak batu yang bisa menghancurkan gunting. Tapi mereka bisa kalah sama kertas. Pemain besar yang bisa membungkus atau mengakuisisi mereka. Wah, menarik analoginya. Jadi pesan pentingnya buat kita yang mungkin masih gunting apa? Posisi Anda sebagai gunting itu justru keuntungan strategis. Jangan minder. Kelincahan dan kemampuan untuk fokus secara radikal, Zag, itu adalah senjata super Anda. Gunakan itu untuk menemukan white space yang nggak dilihat atau dianggap remeh oleh pemain besar. Bangun pijakan yang kuat di sana sebelum raksasa sempat bereaksi. Jadi justru karena kita kecil, kita bisa lebih mudah menemukan dan mengeksekusi Zag ya? Ya. Oke, ini memotivasi banget sih. Jadi kalau boleh kita rangkum nih, langkah konkret apa aja yang bisa diambil oleh Anda yang menyimak pembahasan ini? Mungkin beberapa poin kunci ya. Pertama dan utama, lupakan sejenak soal meniru pesaing. Alihkan fokus Anda ke dalam. Bagaimana caranya bisnis saya bisa jadi satu-satunya? Oke, ubah pertanyaannya ya. Terus. Kedua, langsung kerjakan onlyness statement Anda. Jangan ditunda. Pakai formula 6 bagian tadi, what, how, who, where, why, when. Uji pakai nama pesaing. Ulangi sampai benar-benar tajam. Anggap ini fondasi strategi Anda. Siap. Ketiga. Ketiga, gunakan beberapa checkpoints kunci yang tadi kita bahas. Purpose, the only, add subtract, who loves you, identify enemy, dan lain-lain. Sebagai kerangka kerja buat sesi perencanaan strategis Anda berikutnya. Jadi nggak cuma teori tapi langsung dipraktekkan ya. Keempat. Keempat, temukan musuh merek Anda. Definisikan secara jelas apa masalah atau konsep yang ingin Anda lawan bersama pelanggan Anda. Ini bisa jadi sumber narasi yang kuat. Kelima. Kelima, cintai penggemar pertama Anda. Fokus untuk memenangkan hati suku yang paling mungkin mencintai keunikan radikal Anda. Jangan coba menyenangkan semua orang di awal. Oke, fokus ke niche. Keenam. Keenam, berani berkata tidak. Ingat, fokus itu butuh pengorbanan. Setiap tidak yang Anda katakan pada hal-hal yang tidak sesuai Zag Anda akan memperkuat ya Anda pada keunikan Anda. Dan terakhir, yang paling mendasar. Terakhir, selalu ingat bahwa merek adalah perasaan. Setiap interaksi, setiap detail itu adalah branding. Jadi, jadilah otentik, konsisten dalam menjalankan Zag Anda, dan berani untuk berbeda secara radikal. Saat semua orang di pasar melakukan zig, beranilah untuk Zag. Mantap. Rangkuman yang bagus banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan atau pemikiran terakhir buat pendengar kita renungkan setelah ini? Ada. Ini mungkin pertanyaan lanjutan. Setelah Anda berhasil menemukan Zag Anda, berhasil menjadi satu-satunya di ceruk pasar Anda, tantangan berikutnya kan mempertahankan itu. Jadi, pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, bagaimana Anda memastikan bahwa Zag Anda yang sukses itu tidak lama-lama malah menjadi zig baru yang akan diikuti oleh orang lain? Bagaimana Anda akan terus berinovasi, terus bergerak untuk tetap selangkah di depan dan menjaga keunikan radikal itu tetap hidup dan relevan? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat dipikirkan terus-menerus ya, supaya nggak cepat puas dan terus bergerak. Oke, terima kasih banyak nih atas pembahasannya yang mendalam soal Zag. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan percikan ide, inspirasi, dan langkah konkret untuk perjalanan bisnis Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.